A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kita mampu bertemu lagi, kita dipertemukan lagi dalam satu bahasan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lalu, yaitu tentang laku di dalam menghindarkan diri dari masalah. Nah, apabila kita ingat pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang masalah itu dikarenakan atau selalu didahului oleh adanya suatu kejadian. Nah, namun tidak semua kejadian itu menimbulkan suatu masalah. Yang menjadi pembedanya adalah bahwa pemaknaan yang mencetuskan emosi itu dan emosi mencetuskan respon perilaku yang disebut yang nanti akhirnya akan menjadi suatu masalah di dalam kehidupan kita. Baik, rekan-rekan semuanya, mungkin di sini ada satu pertanyaan yang kita perlu jawab, yang kita harus bahas juga. Sebetulnya emosi itu apa? Nah, di sini apabila kita tanya kepada Mbah Google, emosi itu kita ketik emosi adalah perasaan yang intens yang ditujukan kepada sesuatu ataupun seseorang. Di sana juga bisa dikatakan emosi adalah reaksi terhadap seorang atau reaksi terhadap kejadian. Atau juga bisa diartikan emosi dapat ditunjukkan ketika merasa sedang mengenai sesuatu, yaitu mungkin bisa marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, namun secara kamus bahasa Indonesia yang dinamakan emosi adalah luapan perasaan, di mana luapan perasaan ini bisa dalam bentuk fisik atau psikis. Baik, rekan-rekan semuanya, jadi kita melanjutkan dari pembahasan kemarin dan mungkin memperdalam kaitannya dengan masalah emosi ini. Setiap kejadian itu sebetulnya bersifat netral, ya. Kejadian apapun itu sebetulnya netral, hanya memang ada potensi untuk terjadinya suatu masalah. Demikian juga emosi itu sebetulnya netral, ya. Apabila kita lihat pada pembicaraan kita sebelumnya, emosi adalah luapan perasaan, ya, ataupun berupa psikologis ataupun fisiologi. Nah, namun di sini sebelum meluap itu, emosi adalah netral. Kapan dia akan meluap? Yaitu pada saat ada suatu pemaknaan. Jadi pada saat ada suatu kejadian kemudian muncul pemaknaan inilah yang nantinya akan memicu pergeseran emosi. Yang tadinya itu emosi itu netral, dia dengan adanya pemaknaan akan memicu emosi ke arah yang positif mungkin, atau bahkan ke arah yang negatif. Nah, sehingga di sini ada sering kita kenal istilah perilakunya itu merupakan suatu reaksi ataupun respon yang merusak ataupun yang membangun. Namun secara emosi itu sendiri, bahwa di sana sebetulnya emosi itu netral. Suatu kejadian itu netral sampai timbul suatu pemaknaan. Nah, apabila sudah muncul pemaknaan, itulah yang nantinya akan menggeser emosi tersebut. Nah, proses pemaknaan ini terjadi sangat cepat. Kadangkala, ya mungkin bukan kadangkala, ya, memang proses pemaknaan itu
terjadi pada proses bawah sadar atau tidak kita sadari. Oke, ini yang perlu kita benar-benar pahami, bahwa pemaknaan adalah yang menyebabkan pergeseran sebuah emosi. Nah, namun sebetulnya emosi itu sejak kapan ada di dalam diri manusia? Memang emosi itu sudah ada sejak lahir. Ada emosi yang memang secara kodrat ada di sana, yaitu biasanya adalah berkaitan dengan menurut survei ini ya, berkaitan dengan rasa takut, kehilangan atau takut ditinggalkan, dan takut akan suara keras, atau istilahnya emosi terhadap rasa takut itu pada bayi. Nah, namun juga ada yang mengatakan bahwa emosi ini ditransfer dari ibunya. Ibu yang mempunyai emosi, nggak tahu itu positif atau negatif pada saat hamil. Nah, di situ itu ada suatu proses transfer. Nah, makanya di sini perlu diperhatikan juga kepada ibu-ibu yang sedang hamil, harus bisa menjaga netralitas emosi. Kepada bapak-bapak yang siaga, siap antar jaga kepada istrinya yang sedang hamil, juga harus siap di dalam melayani. Kita sepakat dengan istilah melayani kepada istri kita. Nah, agar apa? Agar istri pun di sana emosinya itu netral, tidak bergeser kemana-mana. Nah, jadi ibarat switch di dalam sound system itu, kadangkala apabila yang namanya emosi itu bisa bergeser ke arah yang positif, bisa juga bergeser ke arah yang negatif. Nah, ini adalah emosi. Nah, namun sebetulnya apa sih guna emosi? Ya, emosi ini adalah early warning system di dalam diri kita. Jadi misalnya ibarat mobil, ada indikator peringatan bensin itu sudah mau habis. Ya, tentunya apabila kita mengabaikan indikator itu, bisa jadi macet di tengah jalan. Nah, demikian juga dengan diri kita. Kita sudah mengenal akan kesadaran akan Allah, di mana apabila pemaknaan tadi itu adalah berasal dari pengalaman ataupun mungkin memori kita, ya lebih mengarah kepada keegoan kita. Nah, sehingga apabila pemaknaan ini sudah mengarah kepada pergeseran yang ekstrim, ini akan menjadi warning kepada kita. Misal mengarah ke negatif, kok saya ada rasa marah nih. Ingat, kembalikan lagi kesadaran kita kepada kesadaran Allah. Jangan sampai emosi ini benar-benar marah yang berlebihan. Jangan sampai kesadaran itu lepas dari diri kita. Nah, artinya dengan emosi ini kita bisa menjadikan bahan peringatan diri kita itu kaitannya dengan masalah kesadaran tadi. Ya, tentunya apabila kita harusnya kan tidak memberikan penilaian, apalagi kita pada saat ini sedang belajar mindfulness, di mana mindfulness itu adalah menghadapi ataupun di dalam merespon segala sesuatunya adalah saat ini di sini, tanpa memberikan penilaian, tanpa melibatkan emosi. Penilaian itu yang bagaimana? Ya, yang tadi itu, yang awalnya emosi itu netral, akibat suatu penilaian, akibat suatu pemaknaan, ini akan bergeser. Nah, sehingga apabila penilaian ini cenderung adalah mengikuti keakuannya, mengikuti keegoannya, sehingga apabila mengikuti keegoannya, maka akan lepas dari kesadaran, dia akan lalai terhadap kesadaran. Nah, sehingga inilah yang dikatakan sebagai warning kepada kita tentang status kesadaran kita. Apakah kita sadar masih on atau sudah mau redup nih lampu kesadaran kita? Nah, itu
diperlihatkan dengan adanya emosi tadi. Kita menghadapi suatu masalah, wah muncul nih agak rasa sakit hati, wah muncul nih agak rasa tersinggung, wah muncul nih agak rasa marah, tapi langsung ingat, waduh saya itu sadar Allah, semuanya ini adalah Allah yang menjadikannya hal itu terjadi. Oke, akhirnya netral lagi. Nah, jadi apa guna emosi di dalam kehidupan? Ya tadi itu, sebagai early warning system, agar kita selalu ingat kepada kesadaran kita, yaitu akan Allah. Nah, jadi kita harus mengenali emosi kita. Emosi kita tadi yang bisa kita lakukan ada dengan menyadari tadi ada suatu pergeseran emosi, wah marah nih, oke itu yang negatif. Yang positif, wah ini bangga, senang, bahagia karena berhasil. Ingat, keberhasilan itu adalah diberhasilkan, bukan atas karyamu sendiri. Nah akhirnya yang positif ini nggak akan bisa bergeser terlalu jauh, tapi balik lagi ke netral. Kita ingat hanya Allah yang memberhasilkan kita. Nah jadi itu. Nah emosi perlu kita sadari, namun kita juga dibekali jasad untuk sebagai indikator tadi, yaitu dalam bentuk reaksi fisik. Karena emosi ini juga nanti akan diperlihatkan selain psikis juga fisik, yaitu dengan adanya meningkatnya tekanan darah, kemudian gula darah naik, kemudian berdebar-debar. Nah itu adalah tanda-tanda adanya suatu pergeseran emosi. Jadi harapannya adalah apabila terjadi suatu early warning system yang ada di dalam diri kita, yaitu emosi, cepat-cepat kita coba koreksi, cepat-cepat kita hantam permasalahan tersebut dengan subhanallah, dengan menerima, cepat-cepat kita kembalikan kepada kesadaran kita akan Allah. Terlalu berat, hantam terus dengan subhanallah sampai benar-benar kita benar-benar netral. Ingat, proses terjadinya pemaknaan itu adalah terjadi pada bawah sadar. Artinya sesuatu yang ada di bawah sadar kita harus lakukan manipulasi dengan yang berbentuk tujuan ke bawah sadar juga, yaitu dengan memberikan sugesti terus menerus, pengulangan, repetition, yaitu dengan melakukan zikir subhanallah, bukan hanya di mulut saja, namun pemaknaan juga kita sadari. Nah itu terus lakukan, terus sampai nggak usah pakai hitungan, pokoknya terus lakukan. Nah makanya kita akan melakukan istilahnya mengembalikan emosi itu pada posisi netral, menggempur penilaian yang atau pemaknaan itu dengan subhanallah, dengan kesadaran, akhirnya akan stabil pada posisi netral. Nah Bapak Ibu, apakah sekarang permasalahannya adalah apakah emosi itu bisa hilang dari diri kita? Oh tidak bisa. Jawabannya adalah tidak bisa. Emosi itu ibarat warna, ya, warna. Dia apabila warna cerah itu awalnya adalah putih netral, itu nanti akan tercampur dengan sesuatu yang lebih pekat dan sangat menyilaukan. Itu adalah yang ke arah positif. Nah, ke arah yang kelam atau negatif itu adalah yang agak kelam dan sangat gelap akhirnya itu. Nah, ini adalah intensitas emosi. Yang intensitas emosi ini nanti akan disimpan di memori, yang itulah yang menyebabkan kita itu teringat akan suatu trauma, ya, akan terbentuknya suatu trauma. Adalah permasalahannya adalah di sini. Nah, sehingga apakah akan hilang? Ya nggak akan hilang. Namun ingat, apabila kita sejak awal atau sejak saat ini kita selalu menggempur pemaknaan itu dengan cara menerima dengan subhanallah, dengan 3T,
Kemudian kita juga selalu menjalankan prinsip mindfulness. Kita melihat sesuatu adalah saat ini, di sini, tanpa memberikan penilaian, tanpa melibatkan emosi, selesai. Jadi tidak ada pemaknaan, tidak ada pergeseran emosi. Yang kita lakukan adalah merespon segala sesuatu dengan ATP. Ini sebagai suatu amanah. Apa tanda yang harus saya lakukan? Apa perintah yang harus saya lakukan? Jadi bukan berdasarkan emosi. Perilaku yang muncul itu bukan karena dorongan emosi, tapi dengan dorongan adanya suatu tanda dan perintah. Nah, baik, kembali kepada masalah emosi, apakah bisa hilang tadi? Ya, saya katakan tidak, bahwa emosi itu akan tetap ada, karena emosi itu ibarat warna. Yang perlu kita pertahankan adalah bahwa netralitas emosi itu. Jadi jangan sampai terbentuk suatu intensitas yang ekstrim, baik itu yang ke arah negatif ataupun yang ke arah positif. Ke arah yang positif, orang akan teringat terus, nggak bisa move on, karena teringat kebaikan seseorang yang sudah tidak ada, dan akhirnya ya nggak bisa melupakan. Nah, yang ke arah negatif, dia teringat terus suatu peristiwa yang sangat memilukan sehingga dia mengalami trauma. Nah, ini perlu kita lakukan netralitas dengan cara tadi 3T, dengan cara tadi menzikirkan subhanallah tadi, dengan cara tadi menjalankan prinsip mindfulness dalam kehidupan kita. Baik, intensitas intensitas suatu emosi jangan sampai melekat. Yang intensitas yang sangat tinggi tadi jangan sampai melekat di dalam memori kita, agar tidak terjadi suatu trauma ataupun kemelekatan terhadap apa yang pernah terjadi. Sehingga hapuslah, jaga kenetralitasan perilaku, peristiwa dengan emosi kita dengan prinsip-prinsip mindfulness dan prinsip-prinsip menerima. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, nikmat apa lagi ya yang bisa kita dustakan pada saat ini? Kita dikenalkan dengan konsep kesadaran, sadar Allah. Kita dikenalkan dengan konsep mindfulness yang melihat sesuatunya itu adalah saat ini, di sini, tanpa memberikan penilaian, tanpa melibatkan emosi. Dan kita dikenalkan pada konsep 3T, dan kita dikenalkan pada konsep ATP, di mana pada saat kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan dorongan akan emosi, namun kita melakukan sesuatu atas dasar amanah dan tanda dan perintah. Nah, baik Bapak Ibu, jadi mari kita sama-sama jalankan prinsip mindfulness, karena melihat dari gambaran tentang emosi dan timbulnya suatu masalah itu sangat erat. Tadi penjelasannya sangat nyambung. Terus mau apa lagi gitu? Ini sudah lengkap paket semuanya di sana. Baik, kita bertemu lagi dalam bahasan selanjutnya yang masih melanjutkan kaitannya dengan masalah ini. Namun pada kesempatan ini tentang emosi saya cukupkan. Bagi yang ingin diskusi, kami persilahkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.